Selamat pagi, pagi menyapa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara hari ini, menyertai syukur kita untuk segala berkat yang Tuhan berikan untuk kita. Sejenak kita memberikan waktu kita untuk teduh di hadapan hadirat Tuhan, seraya kita memohon berkat untuk perjalanan kehidupan kita dituntun oleh tangan penyertaan Tuhan dan firman-Nya yang akan mengokohkan kehidupan kita. Saudara, kita siapkan hati kita, mari mohon berkat yang dari Tuhan, kita berdoa. Terima kasih hari baru pemberian Tuhan, berkat yang baru yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Biarlah pagi hari ini menyambut berkat Tuhan di dalam kehidupan kami boleh bersama-sama naikkan syukur kami. Dan mengawali tugas karya hari ini, biarlah senantiasa kami dituntun oleh penyertaan tangan Tuhan. Bahkan firman-Mu yang akan mengokohkan kehidupan kami, supaya jalan-jalan yang akan kami tempuh diperkenan oleh Tuhan. Bersabdalah ya Allah, kami semua siap untuk belajar. Amin. Ibu bapak saudara, kita akan membuka dari Injil Matius di pasal yang ke-8. Matius di pasal yang ke-8 ayat 28 sampai dengan 34. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Saudara, yang menjadi bahagia di antara kita adalah ketika kita sungguh mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan dan kita melakukannya. Diberkatilah kita semua. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak hal yang ada di dalam hidup kita. Kalau ditanyakan kepada kita, apakah yang paling dinilai berharga di dalam hidup? Kira-kira menurut panjenengan apa? Apa yang paling bernilai di dalam hidup? Hartakah? Jabatankah? Atau diri kita? Jiwa kita? Saudara, bacaan kita Injil Matius mengisahkan ada dua orang yang kerasukan setan di Gadara. Mereka dipandang berbahaya oleh masyarakat karena seringkali mereka melakukan tindakan-tindakan di luar kebiasaan-kebiasaan yang baik. Mereka tinggal di tempat-tempat yang tidak lazim, mereka memiliki kekuatan yang mungkin dibilang tidak normal. Mereka kadang menyakiti diri mereka sendiri, mengalami sakit dan menjadi tidak normal. Nah, keadaan seperti itulah yang membuat orang-orang lalu tidak berani untuk mendekat kepada mereka. Bahkan ketidakberanian ini membuat mereka tidak berdaya lagi untuk menolong mereka.
Yesus datang. Dan dikisahkan di dalam Matius, ketika Yesus datang, setan-setan itu menjadi takut. Sebab mereka tahu siapa yang sedang datang dan apa yang dapat dilakukan oleh Yesus terhadap mereka. Bahkan mereka menyebutkan Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Itu pengakuan dari mereka, setan-setan itu. Dia berkuasa untuk menghakimi baik manusia maupun setan. Setan-setan menjadi takut kepada Yesus dan mereka tunduk pada perintahnya. Tetapi kadang ironisnya manusia justru tidak tunduk kepada Allah. Yang dikisahkan di dalam Injil Matius, setan-setan itu diusir oleh Yesus dan mereka masuk kepada kawanan babi, dan kemudian babi-babi itu terjun ke dalam danau dan mati semuanya. Saudara mengerti hal itu, seluruh penduduk Gadara mengusir Yesus karena menilai apa yang sedang dikerjakan. Mungkin ini memang sebuah keajaiban. Tetapi keajaiban yang dilakukan Yesus ini sungguh merugikan mereka. Saat itu yang terlihat begitu banyak kawanan babi, dan ini barang yang berharga, ini sesuatu yang berharga bagi diri mereka, mati. Bahkan sepertinya kawanan babi ini dinilai lebih berharga, jauh lebih berharga daripada jiwa 2 orang yang dirasuk setan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita pun kehilangan kemampuan untuk kita bisa melihat sesama kita, orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai pribadi-pribadi yang sesungguhnya mereka juga berharga. Bukan hanya berharga di mata kita, tetapi mereka pun berharga di mata Allah. Kadang-kadang kita lebih menghargai harta kekayaan, apa yang saya punya, materi-materi yang sesungguhnya fana. Sedangkan manusia yang disebut sebagai segambar dan serupa dengan Allah, justru kita anggap rendah. Kita menjadi tidak peduli terhadap orang-orang yang terhilang. Mungkin karena sesuatu yang sudah mereka lakukan. Mereka sudah jatuh ke dalam dosa karena pekerjaan-pekerjaan mereka. Karena apa yang kita sebut sebagai sebuah kejahatan. Kita bahkan tidak peduli jika mereka nanti ada dalam kematian yang kekal. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pandangan manusiawi kita ternyata sangat berbeda dengan apa yang dipandang oleh Allah. Bagi Yesus, jiwa manusia itu sangat berharga. Jiwa manusia itu lebih bernilai dari apapun yang kita punya. Materi kekayaan yang ada di dunia ini. Mari kita belajar untuk kita tidak lebih mengedepankan apa yang saya miliki, tetapi kita mampu juga untuk melihat mereka yang ada di sekitar kita dalam kondisi seperti saat sekarang ini. Kita sudah hampir 1 tahun masuk dalam keprihatinan karena pandemi yang belum berakhir. Ketika orang mencoba untuk memberikan ketentraman, ketenangan pada dirinya sendiri, lebih mementingkan dirinya sendiri, mari menjadi peduli dengan yang lain. Tata aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, protokol-protokol kesehatan yang semakin hari harus semakin kita menjadi orang-orang yang mendisiplinkan diri. Bukan hanya 3M, karena sekarang dengan 5M juga. Memakai masker, mencuci tangan, kemudian kita harus meninggalkan kerumunan-kerumunan yang ada.
kita juga mengurangi mobilitas, menjaga jarak. Saudara, ketika sekarang ini saya sepertinya egois untuk tidak bersentuhan, untuk tidak berjabat tangan, adu jotos, karena sesungguhnya kita mencoba untuk menghargai jiwa-jiwa yang lain. Kepedulian kita pun sekarang ini menjadi berbeda bentuknya dengan apa yang biasanya ada. Yang paling penting adalah bagaimana sekarang kita memperhatikan satu dengan yang lain. Kita memberikan penghargaan pada orang-orang di sekitar kita, karena mereka juga menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kita berharga, orang-orang di sekitar kita pun menjadi berharga, jauh lebih berharga dari apa yang kita punya. Mari belajar untuk tidak melihat dari apa yang hanya tampak sebagai yang kita miliki, tetapi mari juga menghargai manusia, melayani setiap kebutuhan mereka, mendoakan mereka untuk sama-sama kita mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Kita akan melanjutkan hari ini di dalam perjalanan kita. Mari kita menilai segala sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Belajar untuk menghargai segala sesuatu yang ada di dalam hidup kami. Harta yang kami miliki juga berharga. Kami menyadari semuanya adalah pemberian dari Tuhan. Tetapi lebih dari itu, biarlah kami pun bisa belajar untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kami yang jauh lebih berharga dari apa yang kami miliki. Belajar di masa-masa keprihatinan ini untuk kami tidak hanya mengedepankan apa yang kami miliki, tetapi kami bisa menghargai orang lain, kami mendoakan orang lain, kami membuat segala yang hidup ini boleh menjadi berbahagia. Tetap sertai perjalanan kami, untuk kami bisa memberikan yang terbaik dari segala sesuatu yang berharga dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan Roh Kudus boleh senantiasa menyertai perjalanan kita.